Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 27 Juni 2022. Seperti biasa, akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Dea Mita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners. Hari ini 27 Juni menjadi hari terakhir pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekah. Setelah ini tidak ada lagi jemaah haji Indonesia yang berada di Madinah. Sebanyak 1.972 jemaah haji totalnya yang berasal dari Indonesia terakhir yang ada di Madinah hari ini diantar ke Mekah sampai waktu haji tiba pada 8 Juli mendatang. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah ada laporan dari rekan Aji Bramastra, reporter dari Tribun News selengkapnya. Baik Dea, terima kasih. Hari ini merupakan hari terakhir jemaah haji Indonesia berada di kota Madinah, Arab Saudi. Setelah itu tidak ada lagi jemaah haji Indonesia yang berada di Madinah karena semua pemberangkatan dari Indonesia langsung menuju ke Jeddah. Nah, hari ini sebagaimana Tribuners memberitahukan saya, jemaah haji Indonesia yang berada di Madinah ada di Masjid Bir Ali saat ini untuk mengikuti prosesi ihram. Mereka di sini memakai pakaian ihram dan akan berniat ihram sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Makkah Al-Mukarramah selama 5 jam untuk melakukan umrah wajib di sana sembari menunggu ibadah puncak haji yang akan berlangsung pada tanggal 8 Juli mendatang. Hari ini ada 1.972 jemaah dari Madinah yang akan bertolak ke Makkah dan merupakan jemaah terakhir yang ada di Madinah. Kemudian update berikutnya tentang haji adalah berdasarkan laporan harian kantor urusan haji per tanggal 26 Juli 2022, total kedatangan jemaah haji reguler mencapai 72.000 orang. Dari jumlah itu ada 68.000 jemaah yang sudah tiba di Mekah, terdiri atas 42.400 dari Madinah dan 26.500 dari Jeddah. Info berikutnya, sebelum tiba di Bir Ali ini, para jemaah haji yang ada di Madinah kemarin sudah mengikuti ibadah ziarah ke Raudhah dan makam Nabi Muhammad SAW yang ada di kompleks Masjid Nabawi Madinah. Pada tahun ini ziarah ke Raudhah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni mereka harus menunjukkan kartu tasrik sehingga satu jemaah hanya bisa diizinkan satu kali untuk masuk. Meskipun demikian, berkat kesigapan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia, jemaah haji Indonesia bisa masuk ke Raudhah dengan tertib dan relatif lebih cepat daripada jemaah dari negara-negara lain. Demikian ya laporan dari Masjid Bir Ali Madinah. Terima kasih. Pagi Bu, dengan Ibu siapa? Pak Aryo. Bu Agustini. Bu, ini hari ini menuju ke Mekah setelah dari Madinah. Itu apa yang dirasakan Bu Tini? Ya, pertama saya sangat bersyukur ya, alhamdulillah saya bisa berangkat tahun ini, walaupun memang perasaan sedih karena harus tidak lagi melaksanakan salat di Madinah. Tapi saya punya keyakinan bahwa di Mekah juga kami akan melaksanakan prosesi-prosesi lain untuk rangkaian ibadah haji, dan mudah-mudahan itu akan memberikan keberkahan untuk kami semua. Ini yang pertama Bu, berhaji Bu. Ya. Kemarin sempat ke Raudhah. Alhamdulillah sempat. Apa Bu yang dirasakan ketika masuk? Saya terharu atau sangat terharu, dan alhamdulillah pada saat saya ke sana saya masih, mohon maaf ya, bukan riak, tapi saya bisa melaksanakan sholat dari mulai sholat ke taubat dan lain-lain, dan tentunya itu adalah impian saya yang selama ini sangat saya tundukkan, dan alhamdulillah bisa saya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Ayep. Pak Ayep. Pak, ini hari ini menuju ke Mekah. Ya. Perasaannya bagaimana Pak? Oh, senang sekali. Ada perasaan bagaimana ini haji pertama Pak? Oh ya, terharu gitu. Haru. Ya. Sempat ke Masjid Nabawi, Oh iya, ke Masjid Nabawi. ke Raudhah juga Pak? Iya, ke Raudhah Sempat terharu meneteskan air mata. Oh iya, iya. Sangat terharu. Iya. Sangat terharu sekali begitu ke sana. Ini menunggu berapa tahun Pak untuk berhaji? Waduh, 10 tahun saya. 10 tahun. Iya. Oh. 10 tahun. Mohon maaf, tahun ini punya doa khusus apa di Tanah Suci Pak?
anak-anak saya soleh semua gitu, agamanya baik, kesehatan yang utama sehat gitu. Bapak ketika pertama kali tahu kalau berangkat berhaji, bagaimana perasaannya? Merasa terpanggil? Iya, senang sekali, senang karena Merasa saya udah menunggu terlalu lama, udah lama 10 tahun. Baik. Mohon maaf Bapak, bekerjanya apa Pak? Oh, saya wira swasta. Wira swasta Iya. Pak ya. Menabung rutin Pak waktu berhaji? Ya kebetulan ada. Oh gitu ya Pak ya. Baik, baik. Ada salam Pak untuk keluarga di rumah? Oh, untuk keluarga di sini Bapak baik-baik, di sana hati-hati gitu. Sehat semua gitu. Baik. Salam sehat. Dinas Pertanian telah melakukan identifikasi dan penetapan hewan kurban Presiden Joko Widodo di Provinsi Maluku Utara. Sapi yang akan menjadi hewan kurban Presiden adalah sapi milik warga Gamdungi, Tobelo, Halmahera Utara. Sapi kurban dari orang nomor 1 di Indonesia ini dibagikan kepada masyarakat setiap perayaan Hari Raya Idul Adha. Seperti apa terkait hewan kurban Presiden di Maluku Utara ini akan dilaporkan. Kami sudah terhubung dengan rekan Arafik Hamid, reporter dari Tribun Ternate yang siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, makasih sahabat Dea, sahabat Tribuners. Memang benar, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melalui tim seleksi dari Provinsi Maluku Utara, bahwa dari 10 kabupaten kota telah diseleksi ada beberapa ternak sapi di Provinsi Maluku Utara. Nah, dari 10 kabupaten kota tersebut, tim seleksi hewan kurban jelang Idul Adha pada tahun ini berhasil dan diidentifikasi salah satu peternak di Kabupaten Halmahera Utara, yakni Tobelo, sahabat Tribuners. Peternak sapi ini berada di desa Togolihoa, Kecamatan Tobelo Barat, yakni Domingus Losari. Domingus Losari ini sendiri telah melihat dan telah dilakukan setelah tim seleksi turun dan menunjukkan bahwa sapi layak untuk hari korban sumbangan Bapak Presiden Republik Indonesia, sahabat Tribuners. Nah, dari sapi atau hewan kurban untuk sumbangan Bapak Presiden di Idul Adha itu seberat sekitar 882 kg. Nah, untuk buka harga sendiri dari Bapak Domingus peternak sapi sebesar 90 juta, sahabat Tribuners. Nah, untuk diketahui proses perawatan atau sistem pemeliharaan sapi atau hewan kurban untuk sumbangan Bapak Presiden Republik Indonesia memiliki berdasarkan hasil seleksi dari tim Provinsi Maluku Utara. Nah, ini namun dari perawatan sendiri, sahabat Tribuners, untuk hewan kurban sumbangan Bapak Presiden tidak dilakukan atau dibiarkan begitu saja, namun hanya untuk perawatannya menggunakan rumput potong dan ampas dan dari bekas-bekas dari tahu dan tanaman lainnya, sahabat Tribuners. Nah, diketahui saat ini hewan kurban berasal dari sebelumnya peternak Domingus sendiri memiliki 40 hewan kurban. Nah, dari sekian hewan kurban itu Bapak Presiden melalui tim seleksi Provinsi Maluku Utara telah melihat dan layak untuk memberikan sumbangan ke Provinsi Maluku Utara, sahabat Tribuners. Demikian dari saya, sahabat Dea. Baik, dan Tribuners, rekan Arafik juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait ini. Selengkapnya kami tampilkan. Ya, perasaannya seperti apa untuk ketika sapi ini hewan kurban itu diberi Pak Presiden? Ya, sebagai peternak pasti senang. Senangnya ya senang luar biasa lah. Karena ini pilihan orang nomor 1 ya di negeri ini, dan setiap tahun setiap provinsi hanya 1 ekor.
Ya, jadi pasti senang sekali lah sebagai peternak. Dengan harga berapa nih Pak untuk dibelinya? Penawaran dari kita itu 90 juta 90 ke juta. tim seleksi. Ya. Ke tim seleksi hewan kurban dari. Iya, tim seleksi di pusat ya. Iya. Itu 90 juta, tapi dari mereka ya, pasti biasanya mesti ada penawaran. Gitu. Untuk diketahui berapa berat sapi yang Berat hidup ini berdasarkan kita ukur pakai pita ukur itu 880-an. Ini Pak, soal cara merawat sapinya. Ya, Yang cara unggul lah. merawat sapi seperti yang bisa kita lihat di tempat ini. Kita sapi digembalakan di bawah pohon kelapa. Jadi di sini kita terpadu ya di bawah pohon kelapa. Tapi karena pejantan ini pejantan yang beratnya ekstrim, tidak mungkin hanya dengan rumput lapangan, harus ada. Baik, perlu kami sampaikan bahwa terpilihnya sapi untuk korban sumbangan presiden dari peternak Domingus Losari ini berdasarkan hasil seleksi di tingkat kabupaten. Kami menyeleksi dari beberapa peternak yang memiliki sapi-sapi dengan bobot ekstrim, dan setelah kami usulkan ke provinsi, tim provinsi turun dan menyeleksi sendiri, dan hasilnya dengan dari kabupaten lain ternyata yang terpilih adalah sapi asal Kabupaten Halmahera Utara dengan peternaknya Domingus Losari. Perlu diketahui bahwa sapi-sapi untuk korban sumbangan presiden adalah sapi hasil inseminasi buatan. Pengalaman kami selama kurang lebih 8 tahun, semua sapi itu adalah hasil inseminasi buatan yang kami lakukan. Dan untuk Halmahera Utara, untuk sapi hari ini sapi yang ke-5. Tribuners, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir unjuk bakatnya bermain angklung di Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA. Erick bermain angklung tak sendirian, tapi ditemani oleh Presiden Direktur PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaludin, untuk menyapa penumpang yang ada di sana. Dengan adanya pertunjukan ini, kedepannya ia pun berharap Bandara SUTA bisa menjadi etalase keberagaman budaya Indonesia. Seperti apa aksi dari Erick Thohir dan juga sejumlah pihak di sana akan diinformasikan oleh rekan Ega Alfreda, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Betul sekali, kemarin dapat dilaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, tribunjakarta.com melihat langsung Menteri BUMN Erick Thohir bersama Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaludin dengan asiknya dan juga dengan lantangnya bermain musik angklung yang dipadukan dan juga dipandu oleh Saung Mang Ujo asal Bandung Jawa Barat. Di sana mereka berdua tampak sangat beriringan bermain angklung bersama, tidak hanya berdua saja, cuman banyak dari pejabat-pejabat dari Direktur dari Angkasa Pura II dan juga dari Kementerian BUMN, dan bahkan para pengunjung di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga tampak melakukan permainan angklung bersama-sama dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Sebenarnya mereka berdua datang ke sana bukan tanpa alasan, tapi juga ternyata Menteri Erick Thohir ini datang untuk meresmikan atau juga datang untuk menyaksikan parade budaya yang memang merupakan program dari PT Angkasa Pura II setiap tahunnya. Nah, parade budaya kali ini menampilkan beberapa tarian tradisional asal Indonesia seperti dari Jawa Barat, kemudian Dayak, Maluku, dan juga beberapa daerah lainnya yang akan ditampilkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta selama sepekan sekali. Atau nantinya bila dari cash flow, kata Menteri BUMN itu Erick, kalau cash flow-nya bagus dan juga minat dari pengunjung di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini bagus, maka pihaknya akan melakukan secara intens kembali, yaitu sekitar mungkin 2 kali dalam seminggu atau 3 kali dalam seminggu. Nah, tujuan dari parade budaya ini sendiri juga untuk menghibur masyarakat di Bandara Soekarno-Hatta, tidak hanya di Terminal 3 saja, untuk supaya tidak bosan di terminal karena menunggu pesawat,
karena memang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini sudah tumbuh dan sudah mulai banyak penumpang yang menggunakan kembali transportasi udara, terutama di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, dari pantauan tribunjakarta.com ini, Erick Thohir juga bersama Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaludin tampak ahli karena memang dipandu oleh salah satu seniman asal Bandung, yaitu dari Sangwang Ujo, untuk memainkan lagu Indonesia Raya dan juga beberapa lagu dari Indonesia, asal Indonesia. Nah, dari sini sebagai informasi juga, parade budaya ini memang tidak hanya diadakan di Bandara Soekarno-Hatta sendiri, juga dilakukan dan ditampilkan oleh BUMN, yaitu mulai dari Jogja, lalu Bali, dan juga Medan. Dan yang paling besar yaitu ada di Jakarta, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, Erick sendiri berpesan dari saat menonton penampilan dari tarian-tarian yang sudah ditampilkan itu, Erick berpesan bahwa bandara-bandara di Jakarta dan sekitarnya ini tidak hanya untuk menjadi sarana transportasi, juga Erick ingin kalau bandara itu menjadi etalase budaya maupun etalase alat-alat musik tradisional asal Indonesia. Seperti minimal sendiri misalnya Jogja harus menampilkan lagu-lagu asal Jogja, kemudian pakaian-pakaian dan juga alat musik asal Jogja. Kemudian dari Bali mungkin adat-adat dan juga kesenian asal Bali. Kemudian Jakarta mungkin dipadukan dengan semua tradisional se-Indonesia. Nah, maka dari itu Erick Thohir juga berpesan kepada masyarakat supaya ikut menyaksikan dan juga memeriahkan acara Parade Budaya ini yang dilakukan mulai dari kemarin, Minggu 26 Juni 2022, sampai waktu yang tidak ditentukan dan akan dilaksanakan selama 1 minggu, sekali dalam 1 minggu. Begitu kira-kira yang dapat dilakukan dari Bandara Soekarno-Hatta, Dea. Baik, Tribuners, rekan Ega juga sudah melakukan wawancara bersama Erick Thohir, Menteri BUMN terkait ini, selengkapnya kami tampilkan. Kita juga memastikan bahwa kegairahan kehidupan itu tumbuh gitu setelah COVID ini, dan tanda-tanda baiknya kan sudah mulai ada. Bagaimana kalau kita lihat data-data di airport Jakarta itu sudah 70%, ya. Lalu di airport Bali sudah 70%, di Jogja 60%. Nah, inilah kenapa kita dorong airport kita mesti unik. Jangan hanya sekedar airport gitu. Apa bedanya airport kita dengan bangsa lain? Padahal kita punya kebudayaan yang luar biasa. Musik kita yang luar biasa. Sayang kalau kita tidak jaga budaya ini. Nah, karena itu sejak awal dari November 2019 waktu itu sebelum Covid, kita mendorong ya airport yang di Bali dan di Jakarta ini mengadakan festival budaya. Nah, ditambah kemarin setelah udah baik, kita tambah di Jogja. Tapi tadi saya tambah lagi, sepertinya kita tidak cukup melakukan itu menjadi apa? Selain festival budaya, nanti kesenian dan juga musik. Supaya apa? Kita sebagai bangsa itu punya kultur, punya karakter gitu. Jangan jadi bangsa yang tidak punya fondasi kehidupan. Akhirnya kita hilang budaya kita. Nah, ini yang kita jaga. Dan jangan juga jadikan airport yang... Informasi berikutnya datang dari Aceh, Tribuners. Kontingen PD menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda ke-16 dengan mengoleksi 40 medali. Kesuksesan itu sekaligus memutuskan prestasi juara bertahan Kabupaten Aceh Besar. Pemkab PD pun menyediakan bonus sekira 400 juta rupiah kepada atlet peraih medali emas, perak, dan perunggu. Terkait ini lebih detailnya akan disampaikan rekan Muhammad Nazar, reporter dari Serambi News yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Ya, selamat siang dia. Kami laporkan dari Aceh, Tribuners, bahwa kontingen PD berhasil mendulang juara umum pada event Pekan Olahraga Pelajar Aceh ke-16 yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat selama 8 hari yang berakhir pada Minggu tanggal 26 Juni 2022. Dari Kabupaten PD ya, yang berhasil menjadi juara umum dengan perolehan medali 40 medali dengan rincian 18 medali emas, 9
medali perak dan 13 medali perunggu. Tribunas, bahwa dengan keberhasilan kontingen Kabupaten PD yang menjadi juara umum sekaligus menggeser juara bertahan Kabupaten Aceh Barat yang merupakan sudah 3 kali berturut-turut menjadi juara umum Pekan Olahraga Pelajar Aceh. Dengan keberhasilan tersebut, kontingen PD akan mendapatkan bonus dari pemerintah Kabupaten PD sebesar 400 juta rupiah. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga Kabupaten PD, Edi Saputra, mengatakan bahwa Pemkab PD telah menyiapkan sebesar 400 juta rupiah untuk peraih medali juga kepada pelatih. Namun pihak panitia belum menghitung besaran bonus yang akan diberikan nantinya kepada masing-masing atlet yang meraih medali emas maupun perak dan perunggu. Hingga kini pihak panitia Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga itu masih mengkalkulasikan besaran dana yang nanti masing-masing diberikan kepada para atlet tersebut. Namun Tribunas, menurut keterangan dari Bapak Edi Saputra ini bahwa sebelum Idul Adha itu akan diserahkan bonus tersebut sehingga para atlet bisa menggunakan dana tersebut untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Penyerahan bonus tersebut nantinya akan dipimpin oleh Bupati PD Roni Ahmad bersama Wakil Bupati Fadlullah TM Daud di Pendopo Bupati PD. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Muhammad Nazar untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di sejumlah daerah di Indonesia kini terus merosot. Di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, harga TBS sawit di tingkat petani ada pada kisaran Rp700 saja. Hal ini pun membuat petani gigit jari sebab tak sepadan dengan modal yang harus dikeluarkan. Untuk lebih lengkapnya terkait informasi ini, kami sudah terhubung dengan reporter Bangka Pos, ada rekan Edwardi yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Memang benar kondisi harga TBS kelapa sawit mandiri di Kabupaten Bangka saat ini sangat terpuruk sekali ya. Untuk baik di petani seperti kita banding untuk saat ini di harga di tingkat perusahaan pabrik kelapa sawit saja, harga diambil dari pabrik itu cuma berkisar antara 1.000 sampai dengan Rp1.230 per kilogram TBS. Sementara harga beli di petani atau di tingkat pedagang pengepul itu sekitar 600 sampai dengan 700 rupiah per kilogram TBS. Harga ini sangat memukul kehidupan ekonomi petani dan juga banyak hampir dikeluhkan seluruh para petani sawit mandiri. Padahal kan keran ekspor CPO dan turunan sudah dibuka, namun memang masih belum bisa memulihkan kembali kondisi seperti 2 bulan yang lalu, di mana harga TBS cepat mencapai harga 3.800 sampai dengan 4.000 per kilogram TBS. Sementara juga dari informasi dari Pak Petani Pak Nasir itu mengatakan pada saat ini para petani sawit dengan murahnya harga TBS ini kesulitan ataupun membayar hutang, juga membayar biaya kuliah anaknya, karena sebagian petani ini kan masih ada hutang untuk membiayai kebun, pembukaan kebun segala macam itu. Kemarin mereka kan pengajuan kredit ke bank. Kemudian menghadapi keresahan ini memang seperti Asosiasi Petani Kelapa Sawit di Indonesia, yaitu Akasindo Kabupaten Bangka,
wali kotanya Pak Jamaluddin memang sangat memahami keluhan para petani ini. Memang salah satu penyebab selain keran ekspor masih belum lancar, juga saat ini pemerintah juga menaikkan beban-beban seperti pajak pungutan ekspor, pajak bea keluar, dan pajak-pajak lainnya itu sangat tidak terjadi kenaikan, sehingga pajak ini yang pemerintah naik pajak bukannya tetap pasti yang terkena imbas tetap petani sebagai penyedia TBS tetap mengalami penekanan harga ya. Jadi memang dari Awasindo sendiri meminta pemerintah agar mengambil kebijakan mungkin menunda dulu kenaikan pajak-pajak yang dibebankan kepada dunia persawitan saat ini. Nah, setelah ekspor lancar berjalan, kemudian harga TBS sudah normal, mungkin masa perpajakan bisa dibicarakan kembali. Kemudian juga dari pihak Awasindo juga meminta kepada PJ Gubernur Babel dan juga anggota DPRD Provinsi Babel agar persoalan ini dibawa kembali ke Presiden ataupun pemerintah pusat agar segera dicari jalan keluar yang terbaik, karena memang kondisi saat ini harga Rp600 atau Rp700 per kilogram ini sebenarnya itu masih ada juga biaya dari petani, biaya untuk beberapa petani kan harus mengupah buruh untuk panen. Harga biaya buruh panen ini ada Rp200 per kilogram. Jadi sebenarnya petani itu hanya mendapatkan Rp400 sampai Rp500 bersih per kilogram TBS. Jadi kenyataan fakta saat ini 2 ton sawit itu nilainya hanyalah sama seperti hanya bisa membeli 1 karung pupuk NPK. Yang harganya saat ini pupuk yang non subsidi semakin hari semakin naik akibat imbas dari itu kan ekonomi dunia kan. Untuk itu memang harapan dari para petani dan juga asosiasi agar pemerintah pusat dan juga provinsi agar segera mencari solusi dan jalan keluar terbaik bagi para petani agar para petani kita ekonominya bisa bangkit kembali. Demikian mungkin rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Edwardi sudah melakukan wawancara bersama Ketua Apkasindo Kabupaten Bangka, Jamaluddin. Berikut keterangannya. Pantauan harga TBS di Pulau Bangka saat ini di 9 PKS dari 950 sampai 1.230 per kilogram. Di petani saat ini ada yang 600, ada yang Rp700, tergantung jarak tempuh. Belum ongkos petik 200. Jadi 2 ton harga TBS petani di Pulau Bangka ditukar dengan 1 karung pupuk Mutiara, NPK Mutiara. Kita berharap kepada Pak PJ Gubernur segera menyampaikan keluhan petani Pulau Bangka dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secepatnya kepada Pak Presiden, karena kondisi ini sangat menjerit lah petani-petani di Pulau Bangka. Laporan kami sidak ke lapangan, petani-petani udah banyak mengeluh untuk bayar SPP anaknya dan untuk beli pupuk. Kalau ini tidak diselesaikan Pak Presiden waktu singkat, ini petani tidak bisa beli pupuk untuk selanjutnya dan tahun depan bisa ngetrek. Kodim 0607 Kota Sukabumi, Jawa Barat kembali menemukan ribuan liter solar menumpuk di gudang penyimpanan. Gudang itu berlokasi di Kampung Cipamulaan, Desa Pondok Kaso, Landah, Kecamatan Parung Kuda, Sukabumi. Adanya gudang ini terbongkar dari pengembangan pada kasus TKP di Cikembar. Bagaimana terkait kasus ini selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Jabar. Kami sudah terhubung dengan rekan Dian Herdiansyah di sana. Silakan. Terima kasih rekan Dea. Baik, dapat saya laporkan bahwa
kejadian bermula adanya laporan dari warga yang mencurigai adanya aktivitas yang berada di salah satu SPBU dengan bolak-balik truk tersebut mengisi solar. Kemudian pihak Kodim 0607 melakukan penguntitan selama beberapa hari terhadap truk tersebut. Kemudian pada saat kemarin malam langsung pihak Kodim 0607 melakukan penangkapan di wilayah Cikembar. Dari hasil penangkapan di Cikembar, pihak Kodim 0607 menemukan 2 ton atau 2.000 liter solar yang diambil dari SPBU di wilayah Cikembar. Dari hasil pemeriksaan bahwa SPBU tersebut untuk disimpan di wilayah Parungkuda. Sementara saat ini ada 2 orang, ada 3 orang yang telah diperiksa saat penangkapan di Cikembar, yakni 2 orang supir bersama dengan kondektur dan 1 petugas SPBU. Setelah melakukan penangkapan di Cikembar, pihak Kodim 0607 langsung melakukan pendalaman terkait keberadaan adanya gudang penyimpanan di wilayah Parungkuda. Kemudian setelah mengecek ke lokasi dan melakukan penggerbekan ke sana, ternyata ditemukan ada 3 ton ataupun 3.000 liter solar yang mereka simpan untuk kembali dijual ke perusahaan yang ada di Sukabumi. Setelah itu kemudian dari hasil pemeriksaan ada 4 orang yang diperiksa hingga saat ini oleh pihak Kodim. Kemudian dari lokasi juga menemukan 2 mobil kendaraan yang telah dimodifikasi diduga untuk pengambilan solar. Saat ini kasusnya masih dalam tahap penyelidikan, baik dari pihak Kodim dan pihak Kodim sendiri menyerahkan temuan ini kepada Polres Sukabumi untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, rekan Dian juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah terkait kasus ini. Berikut kami tampilkan. Yang barusan disergap oleh teman-teman TNI. Ini yang tadi, yang kita tangkap di Cikembar tadi, itu kita ikuti. Ternyata mereka gudangnya di sini. Ini yang besarnya di sini. Gitu. Ini nanti sama Pak Kapolsek juga dengan teman-teman kepolisian ini akan kita dalami lagi karena indikasinya ini masih ada beberapa tempat sampai ke arah Pelabuhan Ratu ini masih ada juga tempat penimbunan lainnya. Nanti akan didalami oleh teman-teman kepolisian. Modusnya itu seperti apa sih, Mbak? Mereka ini ngambil dari pom bensin dengan truk-truk modifikasi ini, kemudian mereka bawa ke gudang ini, kemudian mereka bawa lagi ke tempat-tempat pembeliannya mereka dengan menggunakan truk tangki yang non subsidi. Gitu. Jumlah bebeknya berapa banyak, Pak? Ini yang di sini ada 3 ton yang kita dapat, yang di sana kita dapat 2 ton. Pelakunya berapa orang? Sementara ini yang sedang didalami oleh teman-teman kepolisian, yang di sini ada 4 orang, yang di sana ada 3 orang. Lanjutannya seperti apa? Nanti lebih lanjut lagi sama teman-teman kepolisian akan lebih didalami lagi ya Pak ya. Ini gudang apa kan? Sudah diketahui belum? Ini gudang air minum awalnya. Awalnya gudang air minum. Awalnya ya gudang air minum. Kosong ya? Ya kosong. Disewa berarti ya? Udah berapa lama dah? 2 bulan lebih di berjalan. Ini orang mana sih sebenarnya yang otak pelakunya ini? Yang punya lokasi ini? Nanti masih kita dalami juga, tapi masih orang Sukabumi juga nih katanya. Termasuk juga ada tadi informasi juga teman-teman katanya ada dari orang Jakarta juga yang terlibat. Media ya bahwa ini penimbunan solar ilegal ini tanpa sepengetahuan pemerintahan desa ya, Pak RT-nya, Pak RW-nya, kami sendiri selaku kepala desa tidak tahu ya, walaupun ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 bulan ya, informasi yang kami terima. Ini gudang apa sih Pak? Ini dulunya gudang air minum, gudang air minum, Arsa bangkrut, disewa sama Indofood ya. Kalau pemiliknya orang Jakarta? Pemilik orang Jakarta, namanya Pak Gatot Pranata Yudi namanya. Kalau aktivitas sehari-hari apa Pak? Dulunya ini kosong, setelah Indofood nggak lagi sewa, kosong gitu kan.
Berapa lama Pak kosongnya? Hampir 1 tahun kosongnya. 1 tahun kosongnya, dan kemarin memang informasi yang kami terima katanya disewa. Cuman karena saya tanya sewanya sewa apa, cuman transit doang, itu kan. Gitu. Kita nggak tahu ini ada Transit apa? ya transit apanya saya nggak tahu. Katanya hanya transit mobil, katanya kan begitu. Cuman karena kami tadi ya dapat kabar katanya ini ilegal. Itu. Tapi setiap hari sering nggak? Tenaga kerja wanita atau TKW bernama Durinah asal Indramayu, Jawa Barat hilang kontak di Arab Saudi. Bahkan Durinah sudah hilang kontak dengan keluarganya sejak 11 tahun lalu. Saat ini keluarga pun berharap Durinah yang disebut-sebut bekerja di Riyadh, Arab Saudi bisa segera ditemukan. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan rekan Handika Rahman, reporter dari Tribun Cirebon yang siap dengan laporannya. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami informasikan ya, kejadian hilang kontak kembali dialami oleh pekerja migran Indonesia PMI atau TKW asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Durinah, 27 tahun, warga Desa Pranggong, Kecamatan Arahan, Kabupaten Indramayu itu terhitung sudah 11 tahun lamanya hilang kontak di negara Arab Saudi. Menurut keterangan dari ayah Durinah, Wastara, anaknya tersebut diketahui berangkat ke Timur Tengah sejak tahun 2011 lalu dan sampai dengan saat ini tidak ada kabar. Saat awal-awal berada di negara Arab Saudi, Durinah sendiri memang sempat memberi kabar bahwa dirinya sudah diambil oleh pihak majikan. Namun tidak berselang lama, Durinah itu diketahui dikembalikan lagi ke pihak kedutaan. Hal tersebut juga berulang untuk kali kedua. Dan pada kali ketiga saat Durinah hendak diambil oleh pihak majikan, sejak saat itu sudah tidak ada kabar lagi dari Durinah. Wastara tidak mengetahui secara pasti alasan anaknya tersebut sempat dikembalikan sebanyak 2 kali oleh majikannya. Hanya saja sebelum diambil oleh majikan yang ketiga, Durinah sempat berpesan agar orang tuanya jangan dahulu menghubungi dirinya. Sebagai gantinya, Durinah sendiri berjanji akan menghubungi keluarga di kampung halaman pada lain waktu. Kendati demikian, hingga 11 tahun berlalu sejak kejadian itu, pihak keluarga sama sekali belum mendapat kabar lagi dari TKW tersebut. Kondisi ini turut membuat pihak keluarga sangat khawatir. Mereka merasa cemas dengan kondisi Durinah di Arab Saudi. Mereka bahkan meminta tolong kepada semua pihak agar Durinah bisa secepatnya diketahui keberadaannya dan bisa dibawa pulang kembali ke Indonesia. Ya, baik. Tribuners, terkait ini juga rekan Handika sudah melakukan wawancara secara langsung oleh ayah dari Durinah, Wastara. Berikut kami tampilkan. Ya masih kecil lah, umurnya masih berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Itu sempat dilarang nggak sih sama orang tua? Sempat dilarang nggak sih sama orang tua? Ya, yang orang tua kan dilarang, tapi dianya kepengen. Kepengen ya? Iya, kepengen. Karena orangnya apa ya, udah gede badannya begitu. Alasannya kenapa pengen ke sana, Pak? Ya pengen bantu orang tua. Oh, bantu orang tua. Ya, bantu orang tua. Dia kepengen membantu orang tua karena orang tua waktu dulu kan dia bisa mencukupi. Pak, ini kan kondisi sudah 11 tahun ya. Iya. Itu sering kepikiran nggak sih Pak dari orang tua, Pak? Ya sama, ngomong kepikiran orang tua kemana kesini juga kayak kepikiran, kepengen ketemu kepengen ngobrol sama si itu. Tapi kan namanya juga hilang kontak di mana, nggak mau ngebel sama siapa. Di sana ngebel nggak ngebel sampai sakit katanya. Iya, sampai sakit ini tahu sakit tahu enggak di sana. Kan begitu sama orang tua kan begitu maunya kan, kalau misalnya tahu kan enak kayak ngobrol. Upaya apa aja sih Pak yang udah dilakuin, Pak? Upaya apa aja yang udah dilakuin? Katanya sempat nanya dukun juga ya? Dia nanya dukun, tapi kan yang masih ada, anak itu masih ada, masih hidup. Cuma kan kalau hati mah belum tenang ya, kalau belum dengar langsung. Belum tenang, kalau hati mah belum tenang karena belum.
Kita beralih ke Sultra Tribuners, 3 bocah asal kota Kendari tenggelam terseret ombak pantai Batugong, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Identitas 3 remaja korban tenggelam itu yakni Dewa, 12 tahun, Cahya, 12 tahun, dan Aisyah, 11 tahun. 2 orang berhasil ditemukan, sementara 1 bocah masih hilang. Bagaimana kabar dari pencarian terkini akan diinformasikan rekan Fadli Aksa, reporter dari Tribun News Sultra, yang sudah siap dengan laporannya. Silakan. Ya, baik Dea, baik Tribuners. Saya melaporkan banyak 3 remaja atau bocah asal kota Kendari tenggelam di pantai Batugong, Kecamatan Longkasumeto, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Minggu 26 Juni 2022 sekira pukul 15 atau jam 3 sore kemarin. Ketiganya yakni bernama Dewa berusia 12 tahun, dan Cahya juga berusia 12 tahun, dan Aisyah. Dewa dan Cahya sendiri ditemukan selamat setelah mengalami tenggelam. Kemudian sementara korban Aisyah sendiri hilang dan belum ditemukan pada hingga Minggu malam. Kemudian tim SAR kemudian menerjunkan sebanyak 5 personil, kemudian dibantu oleh personil BRIMOB sebanyak 17 personil melakukan pencarian di pantai Batugong, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Diketahui bahwa 3 bocah ini tenggelam setelah berenang di pantai Batugong. Ketiganya berenang bersama, namun tiba-tiba ada ombak besar yang menghantam mereka, kemudian langsung tenggelam. Dewa dan Cahya sendiri langsung ditemukan atau dievakuasi oleh wisatawan yang lain, sementara Cahya langsung dinyatakan hilang pada saat itu. Namun pada hari kedua pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah Aisyah tenggelam di kurang lebih pada 90 meter dari lokasi tenggelam pertama. Kemudian jenazah Aisyah pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sultra untuk kemudian dilakukan visum. Selanjutnya jenazah Aisyah dibawa ke rumah duka di Jalan Bersihatiku, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian dia. Baik, Tribuners, berikut hasil wawancara rekan Fadli bersama salah satu rombongan dari wisatawan bersama korban ini bernama Intan. Selengkapnya kami tampilkan. Jam 3, kalau kurang lebih dari jam 3. Jam 3. Oh. Ada berapa orang sih sampai tadi di ini, Bu, di yang sempat tenggelam? Yang mandi-mandi, orang lain nggak ada, banyak. Cuma saya dan keluarga, anak-anakku berapa orang. Tapi kalau dengan kondisi cuaca kemarin bagaimana tadi itu? Air surut. Air surut. Iya. Ombak gimana, Bu? Nggak terlalu ini, Ji. Karena maksudnya biasa-biasa bisa lihat. Cuman arus yang iya. Ini tadi. Nah, berapa orang yang sempat tenggelam tadi itu? Katanya nih anak-anak saya tanya, saya bilang kan pas dia sadar di mobil. Saya bilang kenapa nak, bagaimana cara kok bisa begitu jauh-jauh? Nah, dia bilang saya tolong, katanya nak tak, Dewa, anakku Dewa. Ya tolong Dewa. Tapi terus kenapa yang satunya tidak tahu di mana, bagaimana caranya bisa berpisah itu? Saya tidak tahu. Tapi 3 memang kita mandi. Iya, 3, 4 orang dengan aku yang bungsu, tapi dia yang bungsu cuma di pinggir-pinggir. Itu jam-jam berapa tadi kejadiannya? Sekitar jam 3, kurang lebih dari jam 3. Nah, saya salah, karena saya tidak perhatikan jam juga. Karena sudah ini. Sekarang masih ada yang dirawat, Bu? Ada yang dirawat saat ini. Kondisinya sudah bagaimana? Sudah agak baik kan? Sudah membaik. Membaik. Tapi agak masih bosan. Kita ke Sumatera, Tribuners, kisruh dan konflik internal antara Jemaat Gereja HKBP Pabrik Tenun dengan Pendeta Rumondang Sitorus kembali berlanjut. Mereka tidak mau dipimpin oleh Pendeta Rumondang Sitorus saat pelaksanaan doa. Pada Minggu 26 Juni kemarin, pagi hari saat ibadah dimulai, jemaat pun kembali melakukan walkout dari dalam rumah ibadah. Bagaimana kronologi kejadian ini dan juga perkembangan dari kasus ini akan diinformasikan rekan Anugrah, reporter dari Tribun Medan yang sudah siap dengan informasinya. Ya, baik Dea dan para Tribuners semua. Nah, bisa saya laporkan bagaimana semalam para
puluhan jemaat Gereja Pabrik Tenun di Jalan Pabrik Tenun, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan semalam memang melakukan aksi protes begitu. Ini merupakan yang kedua kali mereka lakukan. Sebelumnya juga pernah di sejumlah jemaat Gereja Pabrik Tenun yang kemarin terlibat kisruh hingga harus diamankan di Polda, maksudnya dibawa ke Polda untuk dimintai keterangan kemarin. Itu di sekitar tanggal 21 Mei. Nah, pada minggu semalam memang sejumlah jemaat gereja HKBP Pabrik Tenun juga melakukan hal yang sama. Mereka keluar dari prosesi ibadah ketika memang Pendeta Rumondang sebagai pimpinan tertinggi di gereja HKBP Pabrik Tenun itu akan memulai khotbah begitu. Jadi mereka memilih pulang setelah mereka melakukan doa semalam dan kemudian keluar ketika usai melaksanakan doa di minggu pagi, dan ketika itu memang Pendeta Rumondang sesuai jadwal ibadah dia akan mengisi khotbah begitu kepada para jemaat. Nah, salah satu jemaat gereja semalam menyatakan memang itu sebagai tindakan penolakan karena dianggap Pendeta Rumondang Sitorus ini tidak terbuka begitu. Bagaimana soal untuk kepengurusan gereja, dan dituding memang beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu memang mereka juga menggelar aksi di mana mereka menuding jika ada uang gereja, begitu uang kas gereja yang tidak transparan dalam pengelolaannya. Karena itu mereka menuntut bagaimana proses pemindahan begitu Pendeta Rumondang diharapkan kepada Eporus HKBP. Mereka meminta agar Pendeta Rumondang segera diganti begitu sebagai pimpinan tertinggi di HKBP Pabrik Tenun. Nah, kemudian juga semalam ada pengacara dari sebagian jemaat yang tidak setuju begitu terhadap kepemimpinan Pendeta Rumondang itu. Semalam itu Dwi Ngai Sinaga selaku kuasa hukum juga membahas tentang bagaimana tindakan atau bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Eporus HKBP agar menyelesaikan konflik yang tengah terjadi di antara dua jemaat, antara dua bagian jemaat yang mereka sebagian tidak setuju begitu ya mengenai kepemimpinan Pendeta Rumondang Sitorus. Nah, Dwi juga meminta agar hal ini didengarkan begitu, agar keluhan jemaat itu didengarkan dan bisa dipertimbangkan untuk Eporus melaksanakan atau melakukan fungsinya untuk agar jemaat ini fokus beribadah. Karena sampai sejauh ini ya memang sejumlah petugas baik dari kecamatan, dari kepolisian, dan juga dari Satpol PP itu masih berjaga di area gereja HKBP yang berada di Jalan Pabrik Tenun. Begitu, Dea. Baik, Tribuners, berikut keterangan dari sejumlah pihak terkait ini sudah didapatkan oleh rekan Anugrah. Kami tampilkan selengkapnya. Selaku kuasa hukum jemaat, perlu ditegaskan sekali, mereka jemaat ini bukan penjahat. Lihat itu pengamanan itu yang luar biasa. Itu udah berjalan 2 bulan, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dilakukan tindakan jemaat ini seperti ini? Selama ini 2 bulan jemaat menunggu. Apa respon dari Eporus, apa dari Preses? Kenapa tidak tanggap dengan hal begini? Itu perlu dipahami. Karena perlu dipahami juga, gereja berdiri berdasarkan jemaat, bukan gara-gara Preses. Ini kumpulan uang jemaat, kolekte segala macam, mau pembangunan. Jadi perlu apa keluhan jemaat ini? Perlu maunya pemimpin paling atas memahami apa keluhannya. Dan ini bukan tanpa sebab. Ini bukan tanpa sebab. Dan puncaknya 21 Mei. Jemaat ini akan kita usut tuntas. Kenapa jemaat ditangkap seperti teroris? Dan hingga hari ini juga lihat pengamanan luar biasa. Seluruh Kepling, Medan Petisa, seluruh polisi, Satpol PP, teroris sekalipun nggak begini caranya. Tempat-tempat maksiat sana nggak begini pengamanannya. Pak, kenapa hari ini kok Bapak keluar sebelum selesai ibadah ya? Begini Pak ya, kita juga jemaat. Buat apa kita menghadiri ibadah? Kalau toh juga yang kita hadapi itu khotbah yang selalu melakukan, boleh saya bilang pembohongan. Juga berlawanan dengan hati nurani kita.
jujur, secara nurani hati masing-masing kita jemaat tidak pernah setuju atas kehadiran beliau karena begitu banyak problem-problem yang beliau timbulkan. Bahkan dia selalu melakukan pembenaran-pembenaran dari semua fakta yang dia lakukan. Contohnya apa itu, Pak? Soal apa, salah satunya apa itu, Pak? Ya, yang paling utama, yang paling saya lihat menyolok di sini saya selaku jemaat, dia lakukan pengangkatan bendahara Huria. Jemaah calon haji dari kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Utara sudah tiba di Asrama Haji Tuminting. Kedatangan para jemaah calon haji dari 15 kabupaten kota ini diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenak Sulawesi Utara, Haji Anwar Abu Bakar. Mereka selanjutnya akan diberangkatkan ke Jeddah, Arab Saudi. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kondisi para calon jemaah haji ini akan diinformasikan rekan Randy Umar, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan laporannya. Silakan. Oke, Dea Mita, selamat siang Dea. Selamat siang Tribuners di seluruh Indonesia. Dan di siang hari ini saya akan melaporkan hasil liputan saya di Wisma Haji Tuminting. Nah, di mana Tribuners pada hari kemarin mereka sudah tiba di Wisma Haji di daerah Tuminting bersama dengan 323 jemaah haji sudah tiba di Wisma Haji Tuminting. Mereka selama berada di sana mendapatkan servis tempat peristirahatan yaitu di Hotel Wisma Haji beserta dengan konsumsi makanan yang dari informasi yang saya terima ada 3 kali makan setiap hari dengan snack 2 kali yaitu berisi snack UC 1000, ada juga beer brand, ada juga makanan-makanan lain penunjang untuk daya tahan tubuh. Nah, Kanwil Kemenak Anwar Abu Bakar menghimbau kepada para jemaah untuk selalu menjaga kesehatan karena memang saat ini pada hari ini juga pada pukul 10 pagi tadi telah dilaksanakan PCR test. Nah, PCR test ini untuk memastikan apakah jemaah haji itu terjangkit virus COVID. Nah, mereka pun berharap tidak terjangkit karena untuk terbang ke Balikpapan sebelum ke Arab Saudi kan Tribuners mereka harus melewati jalur di Balikpapan. Nah, untuk syarat untuk masuk ke daerah Balikpapan, embarsi Balikpapan, mereka harus dipastikan negatif tes COVID-19. Dan sejauh ini Tribuners hasil masih sementara terus dilakukan. Sudah 323 jemaah haji telah dites tadi dan tinggal menunggu hasilnya dan dilaporkan oleh pihak Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Dan rencananya pada hari ini juga pada pukul 8 malam akan dilakukan simbolisasi pelepasan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jadi ada simbolisasi pelepasan jemaah haji. Lalu pada jam 1 dini hari nanti mereka akan start dari Wisma Haji menuju ke Bandara Samratulangi. Karena tempat pukul jam 4 pagi mereka sudah take off ke Balikpapan dengan pesawat Garuda Indonesia. Itu saja yang bisa saya laporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara, dan mereka dari jemaah haji meminta doa agar ibadah haji yang mereka laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan mereka bisa pulang kembali ke tanah air dengan sehat. Terima kasih Dea buat laporannya. Baik, terima kasih rekan Randy Umar untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Seorang pesepeda asal Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Solo meninggal dunia di Jalan Solo Tawangmangu pada Minggu 26 Juni pagi kemarin. Korban tiba-tiba terjatuh saat mengayuh sepeda bersama rekan-rekannya di Jalan Tanjakan di Dusun Gendangan, Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan. Bagaimana terkait kronologi kejadian ini akan dilaporkan rekan Mardon Widianto, reporter dari Tribun Solo. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Saya akan melaporkan terkait berita terkait seorang goes sepeda yang dari asal Solo yang terjatuh dan meninggal dunia di tempat di Jalan Solo Tawangmangu, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.
seorang goeser asal Solo meninggal dunia di Dusun Gedangan, Desa Bangsri, Kecamatan Karpandan, Minggu 26 Juni 2022 pagi. Goeser itu bernama Yuli, usia 68 tahun, warga Kepatihan Kulon, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Saat itu Yuli sedang bersama-sama rekannya melintas di Jalan Solo Tangmangu. Mereka berangkat dari Solo bersama-sama, kemudian sekitar mulai pukul 05:30 waktu Indonesia Barat. Kemudian sesampai di lokasi kejadian, tepat di Jalan Solo Tangmangu, rombongan tiba di lokasi dan tiba-tiba korban terjatuh dan dari sepedanya. Lantas rombongan berhenti dan mencoba evakuasi korban dan memeriksa, dan ternyata korban dinyatakan meninggal dunia. Baik, terima kasih rekan Mardon Widianto untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke kabar berikutnya. Seorang pria lansia 70 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah warung kopi kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Tanjung Pandan, Belitung. Berdasarkan keterangan saksi, korban bekerja sehari-harinya sebagai nelayan pancing tetapi tidak menetap di satu kapal. Untuk lebih detailnya akan dilaporkan rekan kami, rekan Dede Sohenda, reporter dari Pos Belitung yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, baik Dea, bisa kami sampaikan seorang lelaki berusia 70 tahun yang diketahui bernama Arifin ditemukan meninggal dunia di area warung kopi yang terletak di area Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan pada hari Sabtu petang lalu. Berdasarkan keterangan dari Kasat Pol Airut Polres Belitung, AKP M. Syarifudin Ginting menjelaskan kronologis penemuan jenazah tersebut berawal dari laporan dari security setempat yang mengabarkan adanya penemuan jenazah di warung kopi milik Pak Abu sekitar pukul 17.14 WIB waktu setempat. Kemudian jajaran dari Satpol Air Polres Belitung dibantu unit Inafis Satreskrim Polres Belitung langsung menuju lokasi kejadian. Kemudian langsung mengevakuasi jenazah menuju kamar jenazah RSUD Tanjung Pandan. Berdasarkan keterangan dari pengunjung warung kopi setempat dan serta pemilik warung kopi, korban memang sering beraktivitas di sekitar Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagai nelayan pemancing. Namun semenjak 3 hari lalu, korban sempat mengeluh sakit dan sering beristirahat dan menghabiskan waktu di warkop milik Pak Abu tersebut. Dan kemudian akhirnya ditemukan meninggal dunia dalam posisi terbaring di sebuah kursi pada hari Sabtu petang lalu. Untuk sementara ini jenazah masih berada di kamar jenazah RSUD Masjid Judono dan pihak dari kepolisian masih mencari identitas atau asal daerah dari korban tersebut. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Dede Suhendar untuk laporan Anda dari Belitung. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya dari Nusa Tenggara Timur. Tribuners, penemuan mayat di sebuah indekos menggegerkan warga Kampung Beru, Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Sosok mayat yang ditemukan di kamar kos lantai 2 itu diketahui bernama Paulus, diperkirakan berusia 60 tahun. Setelah mendapatkan laporan, aparat Mapolres Sika pun langsung menuju lokasi untuk membantu proses evakuasi. Terkait kejadian ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Flores. Kami sudah terhubung dengan rekan Ofri Fuga. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang rekan Dea. Dapat saya laporkan terkait dengan informasi penemuan mayat di Kampung Beru pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022. Perlu diketahui pada pagi hari warga sekitar dikagetkan dengan penemuan sosok mayat di lantai 2 Kelurahan Beru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Mayat tersebut ditemukan oleh pemilik kos sendiri yang bernama Mansur. Awalnya beliau tidak menyangka bahwa ia akan menemukan salah satu penghuni di kosnya itu meninggal di kos miliknya. Peristiwa itu terjadi pada pagi hari dan awal kejadian itu Mansur menurut saya mencium aroma yang kurang sedap dari atas lantai 2 di kosnya itu, dan alhasil ketika mengetahui kejadian tersebut ia menengok dan nampak melihat kaki
almarhum yang bernama Paulus. Setelah melihat itu, Mansur bersama warga melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Sika, dan pihak Polres juga bergerak cepat turun ke lokasi untuk melakukan penanganan dalam hal ini evakuasi dari almarhum Paulus Wiono. Adapun setelah itu mayatnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. T.C. Lesmo Mere. Selanjutnya setelah dimandikan dan ditaruh dalam peti, namun pada hari itu juga dikarenakan pihak keluarga tidak hadir saat itu, identitas dari Paulus sendiri diketahui ia berasal dari Minahasa, dan selama ini ia berdomisili di Momere dalam rangka melakukan pekerjaannya. Dan dikarenakan hal itu, pihak terutama dari pemilik kos sebagai penanggung jawab dan juga beberapa pihak terkait awalnya memang sempat kesulitan untuk mencari bantuan dalam rangka membantu memfasilitasi mengubur mayat dari Paulus Wiono ini. Sehingga hari Sabtu itu untuk penguburan belum bisa dilaksanakan. Dan terpaksa bahwa hari itu mayatnya masih disimpan di ruang jenazah, dan kemarin sekitar siang mayatnya baru dikuburkan di pekuburan umum Iligetang yang berada di Kelurahan Beru, Kecamatan Aluk Timur, Kabupaten Sika. Adapun terkait dengan penyebab kematian dari Paulus ini, untuk saat ini memang diketahui bahwa dugaan sementara diketahui korban mengalami serangan jantung, namun berita ini masih belum bisa diverifikasi, dan kita masih menunggu dari pihak Polres Sika terutama yang bertanggung jawab dalam menangani kasus ini. Dan konfirmasi kita dengan Kapolres Sika AKBP Nelson Felipe Dias Quintas melalui Mas Polres Sika menyampaikan bahwa untuk saat ini kasus kematian dari almarhum Paulus sementara diselidiki terkait dengan penyebab kematiannya. Dan adapun juga kemarin setelah dikuburkan, pihak pemilik kos dan juga penanggung jawab dalam hal ini dari yang mewakili keluarga mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu memfasilitasi terutama dalam mengubur almarhum Paulus Wiono ini. Demikian dapat kami laporkan. Baik, Tribuners, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama pemilik kos bernama Mansur terkait kejadian ini. Selengkapnya kami tampilkan. Terakhir kami lihat itu pas dia datang beli di kios hari Kamis sore. Kamis sore. Ya. Itu sore turun dari lantai 2 ke bawah. Iya, datang di warung beli nasi. Beli nasi. Baru singgah beli rokok sama minuman. Baru naik terakhir itu kami lihat. Nama siapa Bapak kalau Bapak tahu? Namanya Pak Paulus. Paulus. Ya. Kerjanya? Kerjanya beli hasil. Ya. Orang mana Bapak kalau tadi mulut? Dari KTP-nya kemarin kami lihat tuh waktu pas vaksin Makassar. Makassar ya. Tadi siapa yang ketemu pertama Pak? Saya. Karena apa? Ada cium? Tidak, pas kami bersih-bersih buat acara besok. Ya. Karunnya kan ada di sini. Ya. Jadi kami bersih-bersih. Terus saya kasih naik. Ya. Rencananya saya mau tanya, bilang karunnya simpan di mana? Ternyata sudah tidak ada. Berarti pintunya terkunci? Tidak. Terbuka? Memang posisinya terbuka. Selalunya memang terbuka. Oh, waktu tidak pegang-pegang apa-apa. Maksudnya tidak, pintunya tertutup atau tidak terkunci? Ya, tidak. Terbuka. Memang posisinya terbuka sedikit. Sedikit. Oh. Ya. Jadi saya begini saja melihat, rencana kan mau tanya, bilang karunnya saya simpan di mana. Nah, itu pas saya lihat bengkak lah, langsung saya. Dalam posisi ada berpakaian. Saya tidak perhatikan Pak di situ karena tidak lihat mukanya, kakinya saja saya kaget. Oh, jadi tadi ini mau naik ke atas mau simpan karung, melihat pintu terbuka, mau tanya dia mau taruh di mana, tiba-tiba lihat dia sudah meninggal di atas. Begitu. Namanya Paulus. Pak Paulus. Pak Paulus beli hasil dari Makassar. Sudah berapa lama tinggal di sini dia ini? Sudah. Kebakaran menghanguskan bangunan bekas gedung sekolah dasar di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Hasil pendataan awal, kerugian diperkirakan hingga 150 juta rupiah.
Sementara itu, saat ini Polsek Malino Barat masih memeriksa penyebab kebakaran itu. Dan untuk update informasi terkait insiden ini akan dilaporkan reporter Tribun Kaltara. Kami sudah terhubung dengan rekan Muhammad Supri di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea dan rekan di studio. Untuk kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi di Desa Sesua, tepatnya di RT 5, Desa Sesua, Kecamatan Malino Barat, merupakan kejadian kedua yang ditangani petugas pemadam kebakaran dalam sepekan terakhir. Untuk data objek yang terbakar dalam kejadian tersebut dipercaya merupakan salah satu gedung merupakan bekas gedung sekolah SD Negeri 3 Desa Sesua, dan salah satunya juga merupakan gedung bekas yang digunakan oleh bekas pendeta di GKPI Sesua. Untuk saat ini pemeriksaan sedang dilakukan oleh pihak berwajib di lokasi kejadian. Untuk kronologi kejadian, berdasarkan informasi awal yang kami terima dari pihak berwajib bahwa kejadian tersebut dipercayai terjadi pada kemarin sore, tepatnya pada sekira pukul 18.00 WITA, dan petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekira berjarak 1 jam dari waktu awal kejadian tersebut dilaporkan. Pantauan kami di lapangan pada saat malam tadi untuk 2 gedung yang terbakar dalam kejadian tersebut sepenuhnya lesat atau saat ini tersisa puing-puing. Berdasarkan keterangan dari aparat desa bahwa gedung sekolah tersebut saat ini digunakan sebagai koperasi. Dulunya merupakan sebuah bangunan sekolah di Sekolah Dasar Negeri 003 Sesua. Saat ini diubah beralih fungsi menjadi koperasi atau kantor koperasi unit desa di Desa Sesua RT 5 Kecamatan Malino Barat. Untuk pantauan dari petugas damkar sendiri untuk dalam sepekan terakhir setelah kejadian kebakaran gas BBM yang sempat terjadi pada hari Sabtu lalu, ini merupakan kejadian kedua dan secara beruntun ditangani oleh pemadam kebakaran. Untuk saat ini dapat kami sampaikan rekan dia bahwa di wilayah Kabupaten Malino saat ini sedang dilanda kemarau. Karena itu petugas damkar dan BPBD Malino menghimbau agar masyarakat berhati-hati pada saat meninggalkan rumah atau huniannya, karena sebagian besar hasil dari pendataan BPBD bahwa penyebab kejadian musibah kebakaran di Kabupaten Malino sebagian besar diakibatkan dari korsleting listrik. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Supri, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Malino, Dian Sen, selengkapnya. Dari masyarakat pada pukul 18.05 dan kita bertindak cepat, sekitar 15 menit kita sudah sampai pada lokasi TKP. Dan kejadian ini kita juga diperkuat oleh armada, 3 armada dan 1 mobil komando. Kabar berikutnya datang dari Sumatera Selatan. Tribuners, jembatan gantung penghubung desa di Keban Agung, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, putus seusai diterjang banjir. Imbasnya ratusan truk dan kendaraan bertonas besar terjebak banjir. Dampak lain akibat putusnya jembatan ini menyebabkan 2 rumah warga rusak dan ratusan lainnya terendam banjir. Untuk lebih detailnya terkait kondisi terkini di sana, akan dilaporkan reporter dari Sriwijaya Post. Kami sudah terhubung dengan rekan Ardani Zuhri. Silakan dengan informasi Anda. Halo, rekan Ardani. Satu.
Baik rekan pemirsa dimanapun berada, benar pada hari Minggu kemarin ada banjir bandang yang menimpa 2 kecamatan di Kabupaten Muara Enim, yaitu Kecamatan Lawung Kidul dan Muara Enim. Setidaknya akibat banjir bandang itu terdampak terhadap 1.352 kakak atau 4.674 jiwa. Selain rumah yang terendam, juga akibat banjir itu merobohkan satu jembatan gantung di Desa Keban Agung yang merupakan tempat akses masyarakat ke kebun. Menurut warga, banjir bandang tersebut terjadi sekitar pukul 1 malam. Sebelumnya memang hujan cukup tinggi, debit intensitas turunnya, tetapi agak mendadak. Kalau sebelumnya, kalau hujan dalamnya pelan-pelan, tapi saat ini hujannya cepat, intensitas debit airnya naik, sehingga warga mengira ini adalah banjir bandang. Akibat banjir bandang tersebut, warga banyak yang tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, elektronik maupun kendaraan. Tetapi beruntung pada kejadian ini tidak ada korban jiwa, karena masyarakat sudah bersiap-siap sebelum kejadian ini. Selain itu juga, akibat kejadian tersebut, dampaknya jalan lintas Sumatera, yaitu jalan negara, banyak yang tergenang oleh air. Akibatnya banyak truk-truk yang terjebak macet di beberapa titik karena tidak bisa melintas. Kedalaman di atas jalan itu sekitar 1,5 meter sampai 1 meter. Akibat tidak bisa berjalan, para supir mencari aman, mereka berhenti. Selain itu juga akibat ada juga dihadang oleh masyarakat. Karena untuk khusus masyarakat Desa Lingga, itu semua pemukimannya terendam oleh banjir. Satu-satunya tempat yang tinggi adalah di jalan, yang masih bisa tempat mereka evakuasi kendaraan. Akibatnya warga menutup jalan, sehingga ini juga membuat kemacetan kendaraan tersebut. Menurut Bupati Muara Enim, Kurniawan, PJ Bupati Muara Enim, Kurniawan telah melakukan peninjauan ke lokasi kemarin sore, karena sebelumnya beliau ke Jakarta menghadiri suatu kegiatan, bahwa telah memerintahkan BPBD dan instansi terkait untuk membuat posko, dan dapur umum selama beberapa hari ke depan. Selain itu juga meminta masyarakat untuk terus waspada, terutama ketika air hujan, dan meminta masyarakat untuk membersihkan selokan ataupun tempat-tempat yang kemungkinan bisa menyumbat air. Begitu, pemirsa. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan juga hasil wawancara rekan Ardadi bersama sejumlah pihak terkait musibah ini. Selengkapnya kami tampilkan. Ini cerita banjirnya gimana? Air mulai naik tadi, mulai jam 1 ya. Air dari Sungai Kiahan, ini sudah meluap dan tidak terkendung lagi. Setengah 2 sudah mulai naik ke halaman rumah. Sampai jam 4 mulai setinggi pinggang orang dewasa. Nah jam 4 lebih seperempat mau sholat subuh tadi sudah mulai surut. Berangsur-angsur sampai sekarang ini. Dan alhamdulillah termasuk agak cepat surutnya ini. Kejadian seperti ini terjadi tahun berapa, Pak Tahir? Terakhir ini 3 tahun yang lalu pernah juga. Oh itu ya. 3 tahun atau 4 tahun yang lalu pernah. Tapi tidak separah ini. Itu ya. Ini membuat warga tidak tidur semua ini. Jadi apa harapan kita, Pak, dengan pemerintah? Harapannya mudah-mudahan ada bantuan logistik lah, makanan dan minuman. Ya, kami mendapat informasi dari masyarakat tadi malam pukul 12 malam atau pukul 00.10 menit kami mendapat telepon dari warga masyarakat di Tanjung Enim bahwasanya ada kejadian banjir bandang, menurut informasinya seperti itu. Nah, berdasarkan informasi ini kami laku BPBD langsung bergerak dan juga berkoordinasi dengan pihak-pihak perusahaan ataupun rescue gabungan di Kabupaten Muara Enim seperti Damkar, PT BA, PT SBS, PT PAMA,
bersama-sama dengan kita malam tadi melakukan evakuasi warga dengan 5 perahu karet. Ya, itulah kataku tadi. Kejadian jam berapa? Jam 1. Jam 1. Itu memang hujan deras apa gimana? Iya, hujan deras, Pak. Dari jam Dari berapa? habis maghrib hujannya. Sampai pagi tadi ya? Iya. Masih hujan. Itu cerita pertamanya itu kayak mana, Pak? Jembatan itu bisa putus itu, Pak? Ya ada kayu tadi ngempang. Ditimpa air lagi kan. Ada sungai Terus itu tinggi. ada suara apa yang Bapak dengar waktu jembatan putus? Kertak, 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 kertak. Nggak ada ngeluar ke api di Jerambak. Sudah mendirikan posko ya. Posko di sini diletaknya di apa ini? Depan Masjid Asada, Tanjung Enim. Ini posko induk untuk para korban yang terkena banjir. Untuk hari ini sudah bisa kembali ke rumah masing-masing, tapi kita tetap siaga. Langkah pertama kita memberikan mereka untuk makanan ya. Jadi mereka tidak usah masak dulu dari kemarin sampai hari ini. Bersama dengan CSR PTBA berkoordinasi. Di sini ada BB, Dinas Sosial, kemudian dari PD Teknis lengkap, PU, Perkim, Dinas Kesehatan, Pelayanan Kesehatan sudah lengkap di sini. Kemudian dibantu dengan Pak Camat, Pawang Kidul beserta seluruh jajaran. Kita beralih ke Sumatera Selatan. Aksi cepat tanggap dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan membawa kakak beradik penyandang lumpuh layu asal desa Awal Terusan, Sirah, Pulau Padang, Kabupaten Oki, melalui Sekretaris Direktorat Rehabilitasi Sosial sekaligus PLT Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Untuk lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Winando di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Dea dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada. Saya Winando Dapinsi, jurnalis Tribun Sumsel Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tepat kemarin hari Minggu, tanggal 27 Juni 2022, Kementerian Sosial mendatangi rumah kakak beradik yang tinggal di desa Awal Terusan, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana mereka berdua bernama Marlina dan Senin menderita lumpuh layu atau bahasa ilmiahnya disabilitas cerebral palsy. Mereka sudah mengidap penyakit tersebut sejak usia Marlina 1 tahun dan usia Senin 3 tahun. Jadi saat ini Marlina sendiri berusia 30 tahun dan Senin berusia 26 tahun. Dari kesaksian dari orang tua keduanya yaitu Pak Hamdi bahwa berbagai pengobatan sudah dilakukan mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit hingga pengobatan tradisional seperti tukang pijat, orang pintar, ustadz dan lainnya. Namun hingga kini keduanya masih tetap mengalami lumpuh layu atau cerebral palsy. Hingga kemarin 20 Juni Kementerian Sosial melalui PLT Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Pak Salahuddin bersama tim mendatangi rumah keduanya dan membawa kedua kakak beradik tersebut ke Rumah Sakit Siti Fatimah yang ada di Palembang untuk menjalani perawatan menyeluruh. Dan selain itu juga Kementerian Sosial juga membawa saudara kandung dari keduanya yaitu Tantri yang tidak mengalami kelainan atau normal seperti biasanya. Namun pihak Kemensos sendiri memastikan agar Tantri ini dilakukan observasi dan rencananya akan dibawa ke Solo agar tidak selanjutnya mengharuskan dirujuk ke Solo untuk menjalani tes agar tidak mengalami penyakit serupa seperti kakak perempuan dan kakak laki-lakinya. Jadi penyakit ini sendiri sudah diderita oleh Senin dan Marlina sudah sejak balita. Awal mula mereka mengalami sakit ini dikatakan oleh Hamdi bahwa mengalami demam tinggi
hingga keduanya lumpuh dan menderita cerebral palsikal ini sampai usia 30 tahun ini. Dan rasa bersyukur disampaikan oleh Hamdi dan berharap agar kedua anaknya itu mendapatkan pengobatan dan bisa kembali normal seperti anak atau remaja seusianya. Seperti itu dia yang dapat saya sampaikan. Baik, Tribuners, rekan Winando juga sudah mendapatkan keterangan dari PLT Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, dalam hal ini Salahuddin. Berikut keterangannya. Kita pada hari ini dalam anggapan, Pak? Ya, jadi Kementerian Sosial itu punya program namanya respon kasus secara cepat di seluruh penjuru negeri kita ini. Itu atas arahan dan perintah Ibu Menteri dalam merepresentasi kehadiran negara di tengah masyarakat melalui Kementerian Sosial. Jadi di beberapa kasus yang tidak terdeteksi komunikasinya sampai ke pusat, itu kita menjangkau atas bantuan teman-teman media juga. Nah, termasuklah ananda kita ini, Marlina, kemudian Senen dan Tantri ya. Ya, jadi kami memperoleh informasi sebagaimana di provinsi-provinsi lain ada warga kita yang membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian yang lebih serius, sehingga Ibu Menteri melihat respon kasus ini menjadi prioritas. Segera kita tindak lanjut sebagaimana umumnya. Kabar berikutnya datang dari Sulawesi Selatan. Tribuners, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel kembali menggerebek perkampungan yang diduga menjadi sarang peredaran narkoba di Kabupaten Pindrang. Lokasinya terletak di belakang Stadion Bau Mas CP, Jalan Bulu Tirasa, Kelurahan Timasangen, Kecamatan Paleteang. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Muslimin Embah, reporter dari Tribun Timur yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwa pada Jumat pekan lalu tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel itu melakukan operasi anti peliku 2022 di wilayah Pindrang, Sulawesi Selatan. Dalam operasi itu tim yang dipimpin langsung oleh Dir Narkoba Polda Sulsel ini mendatangi sebuah perkampungan di belakang Stadion Bau Mas CP yang disinyalir sebagai lokasi rawan terjadinya transaksi ataupun jual beli narkoba jenis sabu. Saat tim dari Polda Sulsel ini tiba di lokasi melakukan penggerebekan, itu hanya mendapati sebuah gubuk yang lengkap dengan loket yang diduga loket tersebut lah yang sering digunakan untuk jual beli ataupun transaksi sabu. Sementara untuk pelaku diduga lebih dahulu kabur saat tim kepolisian tiba di lokasi. Polisi pun langsung mengobrak-abrik ataupun merubuhkan gubuk yang diduga menjadi sarang jual beli sabu di wilayah Pindrang tersebut. Sementara barang bukti yang ditemukan di lokasi ada beberapa saset bekas sabu dan juga saset baru serta makanan dan minuman para pelaku yang ditinggal sebelum dicicipi. Ya. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Embah sudah melakukan wawancara bersama Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel Kombespol Dodi Rahmawan. Selengkapnya kami tampilkan. Tapi kita belum rilisnya sekalian nanti pas pengakhiran sekaligus ada pemusnahan barang bukti. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mulai tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan 28 Juni 2022 telah menggelar operasi anti penipu 2022 dengan sasaran daerah peredaran narkoba, baik itu wilayah pemukiman, tempat hiburan malam, kemudian tempat transaksi, baik itu jalur yang masuk antar provinsi melalui ekspedisi jalur laut maupun jalur udara. Setelah itu kami melakukan pemetaan di beberapa titik yang tingkat kerawanannya menonjol untuk wilayah Sulawesi Selatan. Demikian juga di wilayah Pindrang, itu di daerah
perhatian. Di daerah pemukiman juga ditemukan beberapa barang bukti dan diidentifikasi bahwa tempat itu menjadi tempat yang rawan peredaran narkoba. Kegiatan secara serentak ya, bahwa dalam pelaksanaan operasi anti Bencana tanah longsor terjadi di wilayah Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan, Mamasa, Sulawesi Barat. Tebing yang berada di sisi kiri kanan dari arah Mamuju longsor hingga mengakibatkan ruas jalan tertutup. Material longsor setinggi 3 meter itu pun menutup badan jalan, menyebabkan kendaraan tak dapat melintas. Selengkapnya, terkait kondisi di sana terkini akan dilaporkan oleh reporter dari Tribun Sulbar, ada rekan Rahman yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Mohon maaf Tribuners, terjadi kesalahan. Kita menuju informasi berikutnya dari Jawa Barat. Keluarga Siti Munawaroh, 30 tahun, korban terakhir bus pariwisata masuk jurang di Raja Polah, Tasikmalaya, mulai menyiapkan proses pemakaman. Pembuatan makam untuk Siti ini dilakukan di Kompleks Pemakaman Keluarga di Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Diketahui 4 orang dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi pada Sabtu dini hari lalu. 1 di antaranya adalah Siti. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Jabar. Kami sudah terhubung dengan rekan Kiki Andriana yang siap dengan laporannya. Silakan. Baik, Dea, dapat saya sampaikan salah satu korban kecelakaan maut yang terjadi di Raja Polah, Kota Tasikmalaya yang bernama Siti Munawaroh telah berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan tadi pagi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, jenazah Siti Munawaroh ini ditemukan di lokasi atau area yang tidak jauh dari lokasi bus yang masuk ke jurang tersebut. Dapat saya sampaikan saat ini baru saja jenazah Siti Munawaroh telah tiba di rumah duka yang berlokasi di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Sejak ada informasi ditemukannya Siti Munawaroh, sejumlah kerabat atau keluarga korban sudah mulai berdatangan untuk melakukan takziah ke rumah duka. Berdasarkan informasi dari keluarga korban, rencananya korban atau jenazah Siti Munawaroh akan dimakamkan di komplek pemakaman keluarga yang tidak jauh atau berjarak hanya sekitar ratusan meter dari rumah duka atau rumah kediaman kedua orang tuanya. Demikian Dea yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Kiki Andriana untuk laporan Anda dari Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Ajang balapan Formula E seri Jakarta alias Jakarta E-Prix pada 4 Juni 2022 lalu ternyata membawa berkah tersendiri bagi pria bernama Ruli Rinaldi, 43 tahun. Pemilik usaha bakso aroma Sowan itu sampai diundang makan malam bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dagangannya didapuk sebagai usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terbaik dalam gelaran Formula E. Untuk informasi lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Geral Leonardo Agustino, reporter dari Tribun Jakarta yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Memang pada Jumat 24 Juni 2022 kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan atau menggelar acara Malam Ramah Tamah Jakarta E-Prix 2022 di Balai Kota DKI Jakarta, di mana pada kesempatan tersebut Gubernur Anies ini memang mengundang sejumlah pihak yang terlibat dalam menyukseskan ajang balapan mobil listrik Formula E pada 4 Juni 2022 lalu, di mana dari sekian banyak pihak yang diundang, salah satunya ialah sosok Ruli Rinaldi
yang merupakan pemilik usaha bakso Sowan, bakso aroma Sowan, yang memang Ruli Rinaldi ini merupakan salah satu dari ratusan pemilik UMKM yang pada 4 Juni lalu pada perhelatan ajang Formula E memang terpilih bisa membuka stand atau booth mereka masing-masing di dalam kawasan Ancol, tempat terselenggaranya Formula E pada 4 Juni lalu. Ya, dan juga Tribuners dapat saya sampaikan bahwa pada kesempatan Malam Ramah Tamah Jakarta E-Prix 24 Juni lalu, memang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyinggung terkait dengan UMKM yang turut terlibat menyukseskan Formula E. Salah satunya ialah Ruli Rinaldi yang merupakan pemilik bakso aroma Sowan ini, di mana memang Anies menyinggung dan mengapresiasi apa yang telah dilakukan Ruli Rinaldi beserta juga dengan sejumlah UMKM lainnya dalam rangka ikut menyukseskan ajang balapan mobil listrik Jakarta E-Prix 4 Juni lalu. Memang menyusul acara ramah tamah itu, memang tribunjakarta.com juga melakukan kunjungan dan bertemu langsung dengan Ruli Rinaldi selaku pemilik usaha bakso aroma Sowan ini, tepatnya di tempat usahanya di kios di kawasan Tamrin 10, di mana di sana memang Ruli Rinaldi ini menceritakan bahwa dirinya tak menyangka akan datang atau dipanggil atau diundang langsung ke Balai Kota bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menikmati makan malam bersama. Dan memang Ruli Rinaldi ini sebelumnya juga telah dipilih atau dinobatkan pihak Jakarta Propertindo sebagai UMKM dengan penjualan terbaik pada saat ajang Formula E 4 Juni lalu, di mana memang menurut keterangan Ruli, dagangan bakso Sowannya ini laku atau ludes sebanyak 500 porsi menjelang ajang balapan dimulai. Dan dia dan juga Tribuners dapat saya laporkan bahwa usaha bakso aroma Sowan ini memang Ruli Rinaldi sendiri membuka 2 kios, tepatnya 1 kios di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan saat ini sudah setahun belakangan kios bakso aroma Sowan ini juga ia buka di pusat kuliner Tamrin 10 di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, di mana memang usaha ini merupakan binaan Jackpreneur. Dan saat ini memang Ruli Rinaldi juga sudah membuka usahanya sejak tahun 2019, dan saat ini ia juga berharap makin banyak warga lainnya yang ikut juga tergabung ke dalam Jackpreneur dan merasakan manfaat daripada pembinaan UMKM yang telah dilaluinya ini. Kembali ke Anda, Dea. Baik, terima kasih rekan Gerald, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan kami bersama Ruli Rinaldi selaku pemilik usaha bakso aroma Sowan selengkapnya. Itu ada tim dari Sudin itu datang untuk menawarkan perizinan. Nah, dari situ kita ikut bergabung ke dalam Jackpreneur. Setelah kita terdaftar, kita juga langsung diikut sertakan untuk pelatihan, Mas. Jadi di situ kita pelatihan kuliner, ada berbagai macam menu sampai kalau misalnya kita pengen mengembangkan usaha seperti itu. Setelah perizinan keluar, terus kita juga dipersilakan untuk event-event, kita ikut bazar, pemasarannya bagus. Terus akhirnya kita juga diizinkan untuk mengikuti perizinan yang bersertifikasi seperti sertifikasi halal sampai proses HKI. Pilihan bakso memang karena Mas Sowan ini kan sempat ikut Formula E gitu, Pak. Sempat ikut dalam event Formula E. Ya, mungkin bisa cerita itu bagaimana sih prosesnya sampai akhirnya diikut sertakan, Pak? Jadi prosesnya itu kita melalui kurasi, Pak. Kami dapat undangan untuk mengikuti kurasi. Bencana tanah longsor terjadi di wilayah Desa Malitiro, Kecamatan Tabulahan, Mamasa, Sulawesi Barat. Tebing yang berada di sisi kiri kanan dari arah menuju longsor hingga mengakibatkan ruas jalan tertutup. Material longsor pun setinggi 3 meter menutup badan jalan, menyebabkan kendaraan tak dapat melintas di sana. Untuk kondisi terkini di sana, bagaimana akan dilaporkan oleh rekan kami Abdul Rahman, reporter dari Tribun Sulbar yang sudah terhubung. Silakan rekan. Ya, baik Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa telah terjadi longsor di Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Tabulahan ini yang menghubungkan jalan antara Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Mamuju sendiri. Di mana kejadian longsor ini pada saat
curah hujan yang tinggi di wilayah Kabupaten Mamasa dan sehingga mengakibatkan tebing yang berada di sisi kanan dari arah Kabupaten Mamuju itu longsor hingga menutupi jalan dan membuat akses kendaraan tidak dapat melintas beberapa jam. Dan juga ada satu rumah yang tertimpa longsor dan membuat kerusakan bagian depan rumah itu rusak parah dan sebagian perabot rumah tangga ataupun perabot rumah itu mengalami kerusakan. Kemudian kabarnya jalan ini sempat tertutup beberapa jam dan mengakibatkan kemacetan panjang di sepanjang jalan di area Jalan Poros Kabupaten Mamasa. Namun sekitar pada pukul 5 sore hari kemarin akses jalan itu langsung di alat berat dari PUPR Balai Jalan Nasional langsung menurunkan alat berat berupa ekskavator dan grader untuk membersihkan material longsor. Dan hingga saat ini kabarnya jalan tersebut sudah bisa dilalui, namun satu rumah yang tertimpa longsor itu belum mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah itu sendiri. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk laporan Anda dari Sulawesi Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners dari Nusa Tenggara Timur. Sebuah pohon berukuran cukup besar tumbang di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas lumpuh sementara lantaran badan pohon melintang persis di atas badan jalan. Proses evakuasi pun cukup sulit lantaran bobot pohon yang besar. Untuk informasi lebih detailnya dan juga bagaimana evakuasi pohon ini akan dilaporkan reporter Tribun Flores, ada rekan Arnold Welianto, silakan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, meski sudah mendapatkan pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara selanjutnya Travel Update di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Demita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!